sembari menunggu WA dari Polda Metro Jaya yang berisi panggilan. Ya, kalau dipanggil ya kita datang, taat hukum. Ya, bukan seperti Jokowi ya. Sok-sokan dia, sok taat hukum dia, dipanggil dia di sidang mediasi, sok-sok jalan-jalan dia ke Vatikan lah, ke Bareskrim lah, ke Polda lah, nggak pernah itu hadir di sidang mediasi Pengadilan Negeri Surakarta ya, Solo. Kalau kita karena orang biasa ya harus hadir. Ya, meskipun akhirnya dapat undangan lah Sentana TV. Pak Michael belum ada apa-apanya. Panggilan WA-nya ya kan, tapi kita siap-siap lah datang kan gitu. Ya kan? Siapa yang takut datang? Sama-sama manusianya kita. Walaupun mereka berbentuk parcok. Ya enggak, Michael Sinaga. Artinya apa? Karena kita manusia biasa, rakyat biasa harus tunduk sama hukum. Nah, kalau Jokowi ini kan manusia luar biasa. Ya, sudah ditunggu-tunggu kedatangannya sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Surakarta. Nggak datang dia. Itulah hebatnya manusia super ya, yang masih sok powerful padahal sudah mantan. Ya. Merasa mantan yang masih berkuasa karena anaknya masih wapres. Ya. Jadi merasa dirinya masih powerful, suka-suka dia. Dipanggil datang pun di Pengadilan Negeri, nggak datang dia di Solo sana ya. Mungkin dia merasa masih powerful seperti yang dia lakukan saat dia jadi presiden, memenjarakan Gus Dur dan Bambang Tri ya. Dia nggak sadar presidennya sudah Prabowo Subianto sekarang ya. Anaknya itu gampang itu nanti dimakzulkan itu anaknya itu. Ya, kita makzulkan bersama itu, kita kupas nanti bahasa-bahasa ceknya dia di Kaskus itu ya, si Fufu Papa Samsulfat itu ya. Kalau mahasiswi ITB itu begitu saja mainnya langsung ditangkap, kenapa Polri nggak mau memeriksa itu server Kaskus itu ya, chatnya siapa itu, si pos-posnya si Fufu Papa itu di Kaskus, itulah tebang pilih ya. Karena apa? Karena Kapolrinya masih Listio Sigit Prabowo. Sudah terlalu lama dia, ya, sejak kapan tuh? Januari 2021. Inilah Kapolri terlama di zaman reformasi, ya. Nggak tahu Prabowo ngapain lah Pak Prabowo dibuat lama ini si Listio Sigit Prabowo ini Pak. Ya, 6 kali Dumas Presisi saya diabaikan terus perihal manipulasi barang bukti digital oleh Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nualazar, dan Christopher Harimanrianto. Sana kau, ya, yang dipenjara sekarang bukan saya, Jokowi, ya, si penipu itu, ya. Tahun 2017 dia berdrama dia dengan Kasmujo, seolah-olah dia jadi mahasiswa bimbingan skripsi. Kasmujo sebagai pembimbing skripsi 2017 itu, hei Bazar, masih jadi presiden dia udah penipu dia, ya. Masih aja kalian puja-puji manusia penipu seperti itu, ya. Sebagai seorang presiden itu nggak boleh menipu, apalagi menipu publik yang memilih dia. Tapi dengan enteng kan dia sekarang merevisi Kasmujo sebagai dosen pembimbing akademik. Ternyata masih asisten dosen. Ya, 2017 menipu itu si Jokowi itu di depan publik itu bersama Kasmujo. Harusnya masuk penjara mereka satu sel. Ya, menipu jutaan publik. Nggak ada hubungannya Kasmujo dengan bimbingan skripsi, tapi mangut-mangut dia di situ bersama Jokowi. 2017 periode pertama Jokowi sudah menipu. Kalian bayangkan lah itu manusia macam apa lah itu, ya. Masih pakai pin presiden di situ saat itu dia di UGM, ya. Si Pratikno juga ada di situ, ketawa-ketawa dia. Berarti tahu si Pratikno ini ya, ketawa dia Pratikno ini, ya. Kok bisa dia mengetawain seolah-olah menyetujui itu si Pratikno di situ dan semua pejabat-pejabat UGM, ya, termasuk dekannya, yang pasti dekannya mungkin belum Sigit Sunarta ya saat itu ya. Ya semua pejabat-pejabat UGM yang lain di situ tertawa seolah-olah mengiyakan sebagai drama penipuan seorang Jokowi dengan Kasmujo. Harusnya orang-orang yang hadir di situ yang tertawa itu pun harus ditangkap itu. Ya, mereka menggiring publik bahwa benar si Joko Widodo membimbing ya bolak-balik menghadap Kasmujo masalah bimbingan skripsi,
Padahal nggak ada Kasmujo, akhirnya diakui sebagai cuma sebagai asisten dosen, nggak mungkin sebagai pembimbing skripsi. Ya. Kalau ada itu yang dari Ruko University atau pas nggak jelas, si Projo itu bilang itu kan begini, dosen pembimbing, asisten dosen kan malah lebih aktif membimbing daripada pembimbing utama. Itu di kampusmu. Projo yang kemarin apa itu live sama Roy Suryo, itu di kampusmu. Beda kalau UGM. Kau S1 UGM nggak kau? Kan banyak kali sengkunekmu. Ya, kalau di S1 UGM, ya hanya dosen senior yang bisa membimbing skripsi. Biar kau tahu, asisten dosen itu masih mengekor, masih belajar, masih training. Ya, itu dosen masih mengalami pelatihan, baik secara materi maupun mental. Mana mungkin dia jadi dosen pembimbing skripsi, dan sudah diakui juga oleh Kasmujo bahwa dia masih asisten dosen. Gitu loh, mengajar aja pun nggak boleh secara mandiri, apalagi membimbing skripsi. Engkau kiranya membimbing skripsi nggak berat? Di kampusmu itu mungkin. Ya, jengkel awak berdebat dengan Roy Suryo, ya. Jengkel kali awak, seolah-olah UGM itu masih abel-abel kayak di kampusnya itu. Ya, tas baru lulusan mana dia itu. Tapi ya tahu diri lah, kalau nggak S1 UGM, ya tahu diri gitu loh. Jangan terlalu banyak komentar yang blunder juga. Sampai blunder dia, Jokowi memiliki ijazah palsu katanya. M. Ihwan Fajriana Hardi, Cilegon, Banten hadir bang. Oke, mantap Cilegon ya. Sentana TV, ternyata syarat jadi ketum PSI nggak perlu menunjukkan ijazah asli ya. Oh, siapa yang mencalonkan, Le? Si Jokowi? Calon ketua umum partai serba ijazah. Biarin aja lah itu, mau itu. Partai apa itu? Kemarin pun ya Dian Sandi itu waktu live of apa, bukan live, off air. Ya, off air di diskursus saya tanya, yang ngasih itu siapa sih? File kan dalam bentuk bukan link ya, yang di X dia itu bukan bentuk link tetapi dalam bentuk file image, ya kan? Dalam bentuk file image. Saya tanyakan sama dia ya dalam off air sebelum on air dia apa di diskursus itu. Kan saya tanyakan, yang ngasih si Kaisang ya, ketawa dia, nanti akan saya bongkar katanya gitu. Nggak tahu nantinya kapan ya kan, apakah nantinya sampai kiamat atau enggak. Yang pasti kan dia punya file image gitu loh, siapapun yang memberikan ya, si Dian ini memiliki file image-nya itu ya. File image itu dari mana? Gitu ya, itu yang harus diselidiki oleh Barreskrim. Karena setelah saya amati secara lebih seksama, memang ya apa yang ditampilkan terutama kemarin di TV One ditampilkan kembali. Ya, ditampilkan kembali lah ijazah Jokowi yang dalam bentuk proyektor ya oleh teman-teman alumninya itu, dan situs tempatnya berlokasi di UGM ya. Kalau kalian detail lagi mengamati, saya sudah analisa frame demi frame, makanya saya bisa memastikan bahwa ya yang diupload oleh PSI ini ya, kader PSI Dian Sandi Utama, dengan yang ditampilkan dalam bentuk proyektor oleh rekan-rekan alumninya yang di tempat di UGM, itu ada kesamaan yang persis, yaitu sebelah kiri bawah itu ada tinta hitam kayak blebor gitu ya, bekas-bekas cetakan printer warna itu gitu loh, blebor lah warnanya hitam di situ. Sebelah kiri pojok itu bawah itu, kalian amati lah di TV One kemarin. Apa namanya itu? Coba saya lihat linknya ya. Kemarin itu. Bukan iNews, TV One, kalau nggak salah kemarin. Ada yang memberikan pada saya, bang, ini bang apa? Oh, di X saya ada yang memberikan, coba bentar. Nah ini eksklusif ya, TV One, eksklusif teman kuliah Jokowi buka suara terkait tudingan ijazah palsu ya, Andi Pramaria itu di situ ya, memberikan kesaksian. Bukan, temannya lagi, satu lagi Mustoha Iskandar. Nah di situ mengaku lagi. Nah di situ TV One menayangkan kembali saat-saat di mana teman-temannya itu menampilkan ijazahnya masing-masing ya, mereka yang si repot. Rakyat Indonesia pingin ijazah presidennya, tapi mereka yang repot menunjukkan ijazahnya itulah teman-temannya. Apakah mereka presiden? Kan enggak penting juga kita ijazahnya ya.
Yang dibutuhkan kan ijazahnya Jokowi. Nah, pada saat itu tahun 2000 berapa itu? 2022 kalau nggak salah ya. Iya. 2022 teman-temannya itu menunjukkan ijazahnya memegang. Si Jokowi yang dituntut rakyat, mereka yang seksi repot, kan lucu. Ya. Nah, itu di situ coba kalian tampil lihat ya, saya sudah lihat frame demi frame itu. Eksklusif TV One, eksklusif teman kuliah Jokowi buka suara terkait tudingan ijazah palsu, kabar petang TV One. Ya, kalian lihat di situ bahwa ya hampir sama, identik lah ya apa yang diupload oleh Dian Sandi dengan yang ditampilkan teman-temannya dalam bentuk proyektor. Di situ ada sebelah kiri itu, kiri bawah tinta, ya ada luasan begitu, luasan seperti bergerigi gitu atau bergunung gitu. Nah itu apa ya? Dalam bentuk apa itu? Tinta, kayak tinta lomber atau tinta apa gitu ya yang tidak semestinya di situ. Kayak apaan? Mencair gitu. Itu ada loh, gitu loh. Jadi kalau nanti kalau berani ya Bareskrim, dan kalau benar yang disita ijazah asli Jokowi ya, kalau nanti ya kalau berani Bareskrim menampilkan ijazah Jokowi Dodo pada saat dia mengumumkan hasil laboratorium forensiknya, ya kan aneh ya kalau Bareskrim nanti menunjukkan hasilnya identik tapi barang yang diuji nggak pernah ditunjukkan ke publik, kan konyol itu ya, ditertawakan dunia. Nah, kalau berani nanti Bareskrim menunjukkan ijazah Jokowi dan tidak ada tinta di situ, ya, tinta pelebor tuh luasannya sekitar 1 sampai 2 inci tinggi, lebarnya itu sekitar berapa inci itu, berapa senti, ya, atau proporsional terhadap apanya, terhadap kertasnya itu, maka berarti teman-temannya Jokowi yang di UGM, bahkan UGM sendiri, itu telah hoax, ya, kena ITE itu, dan si Dian Sandi, gitu loh. Ya, kalau berbeda kan gitu. Yang kita analisa kan punyanya, saya kan analisa pada saat, terutama pada saat tahun 2022 itu teman-temannya itu karena dia berwarna ya dalam bentuk proyektor, terus punyanya Dian Sandi. Kalau nggak sama itu berarti ada yang berbohong, ya kan? Apakah yang dipegang oleh Bareskrim atau yang ditampilkan di UGM oleh teman-temannya dan yang diupload oleh Dian Sandi gitu. Ada luasan itu ya bergerigi gitu, bergelombang itu ada hitam gitu ya. Coba saya lihat lagi yang diupload oleh Dian Sandi itu, ya kan. Ijazah. Nah ini ya, yang diupload oleh Dian Sandi maupun yang ditampilkan oleh di UGM oleh teman-temannya itu yang mengaku teman alumninya itu ada bergunung-gunung itu, ya, bergelombang itu bekas tinta itu di pojok sebelah kiri sampai hampir mendekati di bawah, tepat di bawah oleh fotonya Jokowi. Nah ini ya, kalau yang saya analisa dari yang diupload Dian Sandi ini, ya, teknologi digital ini, ya, fotonya yang dikatakan yang diupload oleh Dian Sandi ini, ya, foto Jokowi katanya di situ. Ini udah hasil teknologi digital ini, terlihat dari kontrasnya, rahangnya, ya, rahang dengan latar itu dengan jasnya itu kontras, ya. Itu produk dari sudah software itu, ya. Kalau produk Abdruk nggak secantik ini waktu tahun 80, ya. Punya saya saja sudah hancur-hancuran fotonya, masih ijazah tahun 98, ya, hasil Abdruk itu jelek, ya. Artinya latar dengan objek yang di depan latar itu tidak kontras. Ini kan sudah sangat kontras, ini produk digital ini, fotonya ini yang diupload oleh Dian Sandi Utama ini, ya. 21 Oktober 2022 di Fakultas Kehutanan UGM. 21 Oktober 2022, ya. Coba kalian lihat di YouTube-nya TV One baru-baru ini, ya, 15 jam yang lalu, eksklusif teman kuliah Jokowi buka suara terkait tudingan ijazah palsu, kabar petang TV One. Nah, di situ kalian bisa lihat, ya. Kalau kalian punya software yang bisa mengamati frame demi frame lebih bagus, ya. Tapi di situ kalian post-post saja. Di situ ada itu lomberan tinta hitam. Kan nggak mungkin ijazah asli UGM itu
tinta hitam belemor begitu dikasih ke mahasiswanya kan. Keterlaluan lah itu UGM itu kan gitu. Sampai apa tinta hitam berlemor begitu ya kan, nggak jelas patternnya gitu di bagian kiri bawah, dan ada bercak-bercak tinta juga di bawah apa ini, di bawah tepat ya, di bawah dari ijazah Jokowi. Kan nggak mungkin bekas-bekas tinta hitam kayak gini ya kan. Bayangkanlah bekas-bekas tinta hitam kayak gini bergerigi gitu dikasihkan oleh UGM, kan nggak mungkin. Terus sebelah kanan juga yang diupload Jokowi juga ada sebelah kanan itu ya, bergerigi atau bergunung gitu ya, apa, bercak-bercak tinta hitam itu, bukan bercak sih, sudah gumpalan ya, sudah kayak apa itu, mas saburetan itu ya, tinta hitamnya ya. Berarti kalau nggak ini yang diuji oleh Bareskrim, berarti ada yang bohong dong ya. Berarti kalau nggak ada tumpukan-tumpukan tinta hitam itu yang diuji oleh Bareskrim, kalau berani nanti Bareskrim menampilkan pada saat dia mengumumkan hasil forensiknya, harusnya ya berikut dengan apanya lah, objek ujiannya ya, apa yang diuji lah. Masa ada hasil nggak ada ditunjukkan sama rakyat, ya penipuan lagi tuh ya. Nah kalau beda dengan yang ditampilkan oleh para alumni UGM Oktober 2022 maupun yang ditampilkan Dian Sandi Utama, maka ada yang menipu di sini, ada yang menipu, ya kan? Berarti bisa kena gulung itu para alumni-alumni yang mengaku alumni UGM itu, ya harus dipenjara mereka karena menampilkan yang ternyata bukan ijazah Jokowi, ya. Mulai dari Andi Pramaria ada nggak di situ itu, Johan, terus Frono Jiwo, terus Saminuddin Barori itu, wah itu, ya kan mereka tampilkan itu di proyektor itu sudah konsumsi publik, harus ada tintanya itu, lomberan-lomberan atau bercak-bercak tinta hitam yang sangat kentara itu, ternyata di lintasan bagian bawah ya, bagian bawah yang ditampilkan itu ijazah itu ya, mulai dari sudut kiri terus muncul lagi di bawah fotonya itu ya kan, terus di sebelah kanan juga ada lomberan-lomberan tinta atau bercak-bercak tinta hitam, ya kan, harus ada itu gitu loh ya. Dan dugaan saya, hipotesis saya ini ya, yang ditampilkan oleh terutama oleh Dian Sandi itu fotonya itu sudah hasil digital, itu terlihat dari kontrasnya yang sangat sempurna ya, bukan kayak gitu produk analog, apalagi Abdruk tahun 80 tuh. Ijazah saya aja tahun 98 yang S1 UGM itu kontrasnya sudah merebalangan, sudah berantakan ya. Artinya apa, objek kita yang difoto berikut dengan latarnya itu sudah menyatu, sudah nggak ada lagi kontrasnya. Ini sangat cantik, ini tahun 80 bisa secantik ini. Kalau apa yang ditunjukkan oleh Andi Pramaria ya di berbagai kesempatan, dia juga saya lihat fotonya sudah merebalangan kontrasnya. Ya, tidak secantik ini seperti fotonya Jokowi yang ditampilkan oleh Dian Sandi Utama ini, sangat kontras ini ya, cantik sekali ini untuk tahun 80-an. Ada yang bilang di UI memang nggak wajib skripsi. Di UI nggak wajib skripsi. Terus pengacaranya itu kan skripsi. Apa? Oh, pengacaranya itu. Oh ya, nanti kita bahas itu. Pengacaranya itu lulusan UI. Ya. Oh, nggak pernah skripsi mungkin ya dia ya. Jadi nggak tahu dia apa. Katanya ada fakultas tertentu nggak wajib. PJN mantap kalinya Bang Rismon ininya Horasnya. Ya karena kan memang fakta, Pak. Coba Bapak lihat yang diupload oleh Dian Sandi Utama itu. Coba ya di bagian bawah aja itu. Kan ada bercak-bercak tinta sebelah kiri, terus di tengah sekitar di bawah foto Joko Widodo, terus sebelah kanan itu ada bercak-bercak tinta. Ya kan? Nah, kalau yang diuji oleh Bareskrim bukan itu, berarti kan harus ada yang digulung itu. Ya, yang harus ada ditangkap itu. Para alumni-alumni yang mengaku Jokowi itu yang menampilkan dalam bentuk proyektor dan Dian Sandi Utama, ya harus digulung itu. Ya, mereka yang menyebarkan hoax. Ya kan? Gitu. Kalau benar Bareskrim menguji bukan fotokopi, ya. Kalau di fotokopi pun harus ada itu bercak-bercak hitamnya itu, ya kan? Kalau fotokopi, ya kan, bercak-bercak hitam itu, noktah-noktah hitam, ya di sepanjang lintasan horizontal bagian bawah itu, bagian bawahnya ijazah Jokowi. Kena fotokopi ya, ada hitamnya itu yang dipegang oleh Polda, ya enggak? Kapolda Metro Jaya, Jenderal Soekaryoto, ya. Tiger Blade Soul,
Tahun 85 pakai kacamata minus. Tahun 2025 sembuh tanpa kacamata lucu. Mungkin dia kena mujizat, Pak. Jadi kita nggak tahu juga ya sebenarnya, karena disangkal oleh para pengacaranya juga, gitu loh. Disangkal oleh para pengacaranya bahwa Jokowi ternyata nggak pernah menyebarkan ijazahnya ke publik. Ya kan? Berarti apa yang disebarkan oleh Dian Sandi Utama, ya, kader PSI itu, dan para teman-teman alumninya itu pada Oktober 2022, ya, yang ditampilkan dalam proyektor, itu belum tentu punyanya Jokowi, atau tidak punya Jokowi sama sekali. Karena apa? Ya, kalau kita merujuk atau mereferensi statementnya dari pengacaranya Jokowi itu, Jokowi nggak pernah menyebarkan secara publik ijazahnya, berarti mereka dapat dari mana ini? Kan begitu. Iya kan? Atau bagaimana ini? Ya, nggak bisa dijawab oleh para pengacaranya itu. Ya, yang ditampilkan oleh teman-teman alumninya di UGM, maupun yang ditampilkan oleh Dian Sandi di X-nya, nggak bisa jawab mereka itu. Jadi apa ya? Statement mereka itu saling kontraproduktif, gitu ya. Kontraproduktif. Pengacaranya itu sering bilang, ada kok banyak temennya Jokowi mengatakan Jokowi kuliah bla 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 bla. Tapi mereka nggak bisa jawab. Ya, malah mereka negasikan itu ijazah Jokowi yang ditampilkan Oktober 2022 di proyektor itu, yang ada juga bercak-bercak tinta itu. Gitu loh. Malah mereka mengatakan Jokowi tidak pernah menyebarkan ijazahnya. Berarti kan harus kena gulung juga itu mereka itu. Mereka yang menyebarkan. Ya, pihak UGM juga itu menyelenggarakan itu. Ya, di Kehutanan UGM Oktober 2022 menampilkan ijazah Jokowi. Menurut mereka, ternyata kata pengacaranya nggak pernah disebar. Kan konyol. Ya, apa yang disebar berarti? Apa yang ditampilkan di proyektor itu, dari mana filenya itu? Kan berbentuk file itu, soft copy itu, yang ditampilkan oleh teman-temannya di Fakultas Kehutanan UGM itu kan dalam bentuk file. File itu dari mana? Tanyakanlah Barreskrim. Itu loh, mereka yang menampilkan. Kita kan cuma menonton, menganalisa frame demi frame. Apa salahnya? Bukan objek penelitian. Terus ada mau kalian yang ngatur-ngatur objek penelitian atau enggak? Memangnya kalian Tuhan apa? Peneliti di apa? Dilarang-larang apa objek penelitian? Memang kau siapa Jokowi melarang-larang ini bukan objek penelitian? Ya objek penelitian lah, karena kau presiden 2 periode. Ya wajiblah semua identitasmu menjadi objek penelitian. Ya bahkan ditulis bukunya kalau menyanjung-nyanjung tentang dirimu. Boleh jadi objek penelitian orang kalau untuk menjanjung. Oke. Sebelum kita bacakan ini tentang pokok inti utama kita hari ini. Skripsi Jokowi di perpustakaan salinan bukan asli, kata pengacaranya si Jokowi itu. Pernah kuliah nggak sih itu ya? Kacau. Aduh, untung aja yang dihadapi adalah Pak Roy Suryo ya. Coba saya itu dihadapi live itu ya, face to face itu. Mungkin saya bilang, Anda pernah kuliah nggak sih? Gitu loh. Kok bisa skripsi yang ada di perpustakaan itu salinan bukan asli? Tanda tangan bahasa itu, Kacau. Mr. Bones, sana kau, kalau nggak terima kau di sini kau, ngapain kau ngapa-ngapan saya? Ini lihat saya ini, sopan kau. Andy Wong juga. Sana kau. Begitu saya melihat komentar, langsung banyak di sini buzzer-buzzer mau cari makan ya. Ya sanalah kau kalau mau memuji si penipu Jokowi itu, terserah kau. Ya, di sini bukan untuk tempat ajang-ajang memuji si penipu, ya. Bayangkanlah 2017 kau tonton dulu itu, ya. Bagaimana dia berdrama menipu rakyat. Ratusan juta rakyat dia menipu. Masih pakai PIN presiden dia itu. Ya, fasilitas presiden. Menipu rakyat dia, ya. Bimbingan bolak-balik ke Kasmujo. Galak katanya, entah berapa kali bolak-balik bimbingan skripsi. Coba lah bayangkan, ternyata setelah kita korek, ya, akhirnya Kasmujo pun berani jujur bahwa dia masih asisten dosen saat itu. Ya, bukan pembimbing skripsi Jokowi. Dari mulut Jokowi tidak pernah keluar siapa pembimbing skripsinya. Takut ya. Ya. Lembar pengesahan skripsi yang sudah sangat modern itu, Jokowi, ya, punyamu nggak ini Jokowi? Ya, ini lembar pengesahan skripsi yang sudah sangat modern ini.
Saya rekonstruksi pun tahun 2025 ini masih seperti ini teknologi fontnya. Bayangkan kau pakai ini tahun 1985. Pembimbingmu di situ, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Kenapa nggak keluar ini? Pernah keluar dari mulutmu, hai Jokowi? Kenapa? Kalau benar Pak Ahmad Sumitro ini membimbing kau dengan susah payah, ya membimbing skripsi. Kenapa kau lakukan pengkhianatan akademik? 3 kali kau mengkhianati dosen pembimbing skripsimu. Kau akui Kasmujo. Padahal sebenarnya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Kenapa nggak pernah kau akui nama ini? Gitu loh. Kenapa? Karena reproduksi kan? Ya, karena lembar pengesahan skripsimu ini itu dibuat tahun 1985, jauh melampaui 1985. Tebakan saya adalah pakai Microsoft Word, ya, Windows-nya sudah XP tahun 2000-an, karena DPI-nya sudah sangat tinggi, dots per incinya sudah di atas 90-an, gitu. Jadi kerapatan pixel itu sudah sangat tinggi, ya, sehingga saling tetangganya sangat dekat ya antar pixel itu. Nah, jadi ketika di print menyatu dia karena rapat ya sudah 90, bayangkanlah 96 dots per inci. Ya kan? Sudah rapat itu. Itu hanya dimiliki sejak Windows XP. Ya, Windows XP di awal tahun 2000-an. 2005 sekitar itulah, 2004 2005. Nah, itulah mengapa Jokowi tidak pernah menyebutkan nama pembimbing skripsinya. Karena lembar pengesahan skripsi ini itu hasil reproduksi dengan teknologi yang jauh melampaui tahun 1985. Makanya dia takut menyebutkan nama pembimbingnya karena tidak pernah memang Ahmad Sumitro ini di karang-karang lah Medap Story pembimbing skripsinya adalah Kasmujo, dan akhirnya sekarang ketahuan bahwa Jokowi tahun 2017 masih sebagai presiden sudah kedapatan menipu. Harusnya Barreskrim menangkap itu Jokowi berikut dengan Kasmujo karena telah melakukan penipuan publik kepada ratusan juta. Presiden nggak boleh menipu. Kalau presiden boleh menipu, berarti sembarang orang dong boleh jadi presiden. Ya, harus kalau presiden bisa boleh menipu, berarti sembarang orang boleh jadi presiden. Padahal dia panutan orang, panutan jutaan rakyat. Pembimbing skripsinya saja dia tipu, ya. Berdrama dia bahwa Kasmujo pembimbing skripsinya bisa menipu dia dengan enteng saat itu berdrama. Sekarang pertanyaannya sudah berapa juta kali dia menipu seperti itu selama dia jadi presiden, ya. Latar belakang pembimbing skripsinya saja bisa dia tipu orang lain, apalagi hal-hal lain yang kita nggak tahu, gelap gulita pada saat mengutang, ya, membuat utang itu pasti banyak, karena yang terang-terangan aja di depan publik dia berani menipu, apalagi lobi-lobi di belakang, ya kan? Oke, honor 9. Bye-bye. Buat lagi akun lain ya. Semangat, semangat supaya dapat kau 400 perak per komentar. Lansiakor, selamat pagi Bung Rismon, sehat selalu dan tetap suarakan keadilan untuk orang yang paham hukum dan ilmiah. Awas buzzer receh menjeluduk di sini buat cari makan. Iya bang. Iya, kenapa mereka tidak punya program live sendiri gitu loh? Ya mah mereka di situ saling memuji, ya kan? Tak bahasa kotor atau apa yang biasa mereka gunakan, ya silahkan. Kita kan membahas, kita nggak setuju ada presiden ya 2017 menipu rakyat. Bayangkan berdrama, berdialog seperti itu. Berarti sudah latihan itu kan. Saat itu, si Jokowi itu sudah latihan dia berdrama, berdialog untuk menipu rakyat itu ya, tentang pembimbing skripsinya itu. Sudah latihan dia menipu. Apa jawabannya para pengacara Jokowi itu? Coba ngomong dulu kalian para pengacara Jokowi itu. Bagaimana si Jokowi menipu tahun 2017? Kasmujo pembimbing skripsinya. Pakai hati nurani kalian, hai pengacara yang masih muda. Pakai hati nuranimu. Ya. Bagaimana seorang presiden menipu rakyat? Skripsinya, pembimbingnya bolak-balik bimbingan skripsi sama Kasmujo. Masih kalian benarkankah itu? Hei, para pengacara, jangan cuma duit aja kalian cari di dunia ini. Bagaimana kalian pembelaan kalian terhadap Jokowi? Coba muncul dulu kalian. Gitu loh. Fitnah. Longor kali para buzzer ini ya. Fitnah katanya kita. Coba 2017 apa nggak bisa kalian simpulkan dengan otak kalian itu dialognya Jokowi dengan Kasmujo? Coba.
Saking menjilatnya kalian, nggak sanggup kalian mencerna dialog Jokowi dengan Kasmujo tahun 2017. Ya tentu itu pembimbingan skripsi. Ngapain lagi dia ngomong tentang skripsi? Berkat bimbingan Bapak, skripsi saya bisa menyelesaikan skripsi saya di jurusan teknologi kayu. Yang nggak pernah ada jurusan itu, teknologi kayu. Kacau, kacau. Bahkan di universitas apa itu, Leiden atau apa ya? Yudi Anto, ya bye-bye, sana kau. Berikut dengan ngumpul-ngumpul kalian sama buzzer kalian itu. Di sini nggak butuh buzzer. Saya tidak, maksud saya untuk membuat live ini bukan untuk tempat kalian cari makan ya. 400 perak per komentar ya. Saya membuat video ini capek-capek ya untuk perbaikan negara ini, bukan tempat kalian cari makan. Kalau kalian mau cari makan, buat live kalian sendiri ya. Gitu. Di sini hanya tempat orang-orang yang kritis ini. Bang Han, semangat terus Dr. Ismon. Kita kandangkan buzzer 400 perak. Iya Pak, kita blok. Oke, kita bacakan dulu ini poin-poin kita yang terutama di live ini ya. Tentang bagaimana pengacaranya ini ya, bernama Yakub Hasibuan di Tribun Bengkulu. Kita bacalah dulu. Ya, Yakub Hasibuan skakmat Roy Suryo soal skripsi Jokowi. Skakmat katanya. Di perpustakaan salinan bukan asli. Ini orang pernah kuliah nggak sih? Pengacaranya ini, aduh, tahe. Tahe. Skripsi di perpustakaan salinan bukan asli. Aha. Ya, pengacara. Itu tanda tangan bahasa itu. Kalau sudah masuk dikumpulkan ya ke jurusan atau ke fakultas, ya, berapa eksemplar itu artinya sudah final. Dan itu tanda tangan bahasa semua, dosen pembimbing, kepala ketua jurusan atau dekan, dan dosen penguji skripsi. Itu tanda tangan bahasa semua itu, mana diterima kalau di UGM begitu. Ya, jangan bawa-bawa dari universitasmu kalau di UGM ketat begitu. Ya, final itu yang ada di perpustakaan, bukan coretan-coretan lagi. Itu asli karena tanda tangan bahasa. Kalau klien jangan sampai terlalu kali ya diketawakan publik nanti kau. Masa di perpustakaan salinan bukan asli. Ya itulah produk finalnya. Ya, setelah ujian skripsi ya, maka penguji itu minta perbaikan. Kalau disetujui baru dikasih tanda tangannya, dan itu basah. Itu loh, bukan fotokopi. Dan yang saya foto itu tanda tangan basah. Ya, baik yang difoto oleh Pak Roy juga tanggal 15 April. Tanda tangan basah kok salinan parah ya. Bahkan dari Profesor Wening sebagai wakil rektor, saya tanyakan saat itu, mana lembar pengesahan penguji skripsi, siapa namanya dan tanda tangannya? Jelas dia mengatakan tidak ada. Itu loh. Sama seperti yang saya amati, saya pegang, saya sentuh, saya foto, ya, saya videokan itu skripsi Joko Widodo lembar demi lembar sampai prakata dan seterusnya. Nggak ada lembar pengesahan dari dosen penguji, jangan kau tambah-tambahin gitu loh. Kalau ada berarti disusulkan kemudian itu. Gitu loh. Ya, apa yang saya pegang, apa yang saya foto sama dengan skripsi yang dipegang dan difoto oleh Pak Roy Suryo 15 April. Kalau saya Maret 2016. Sama, nggak ada lembar pengesahan dosen penguji, jangan kau tambah-tambahin, jangan disisipkan, ketahuan nanti itu, ya. Itu final, ya. Tidak ada deskripsi itu. Itu loh, jangan ditambah-tambahin. Apalagi itu salinan. Itu tanda tangan bahasa semua kalau di UGM itu. Mau dikumpulkan. Nah, ada pertinggal di jurusan, ada di fakultas, ada di perpustakaan fakultas, ada di perpustakaan jurusan, bahkan ada di perpustakaan wilayah. Ya, wilayah Jogja. Itu semua tanda tangan basah. Dan semua tanda tangan, semua skripsi yang saya lihat pada saat ke perpustakaan wilayah Jogja, itu tanda tangan basah semua itu. Nggak ada fotokopi. Tanda tangannya dosen penguji maupun pembimbing. Itu basah semua. Itu sudah merupakan sebuah kultus, itu pengkultusan akademik itu. Ya, kalau Anda kumpulkan harus tanda tangan basah, bukan salinan. Untung aja nggak aku berhadapan sama kau face to face. Kuribak langsung.
Yakub Hasibuan selaku kuasa hukum Jokowi skakmat Roy Suryo soal skripsi Jokowi yang ditelitinya. Hingga saat ini Roy Suryo masih ngotot dan yakin bahwa ijazah Jokowi palsu. Ini Tribun ini kok bahasa ngotot. Ya memang faktanya seperti itu loh. Ya. Pasalnya Roy menemukan 9 kesalahan pada skripsi Jokowi. Pertama, Roy ngotot font yang digunakan tak sesuai zaman. Memang iya. Ya kan? Kaulah dulu si penulis ini coba. Tanya bapak atau orang tuamu. Pada saat tahun 80-an, nulis skripsi pakai apa rupanya? Ya, coba buka skripsi bapakmu atau orang tuamu. Ya kan? Pasti pakai mesin ketik. Jangan bohong. Ia mengatakan font Times New Roman belum keluar saat Jokowi menulis skripsi yakni tahun 85. Sedangkan menurut Roy, font tersebut baru dirilis sekitar tahun 92. Iya, Windows 31. Itu pun DPI-nya masih rendah ya. Belum seperti di XP ya, setelah XP. Selain itu, Roy Suryo mempermasalahkan ejaan nama dosen pembimbing Jokowi, Profesor Dr. Ahmad Soemitro. Kata dia seharusnya Soemitro ditulis hanya Sumitro. Ya iya memang kata anaknya ya, Aida Greenberry gitu loh. Anaknya punya orang tua ya tahulah dia. Bapaknya OE atau U. Kan bapak di X-nya dikatakan bukan OE. Gimana sih? Menurutnya pun tanda tangan Sumitro tidak seperti yang ada di deskripsi Jokowi. Iya, karena sudah kita bandingkan dengan potongan ijazah dari Aida Greenberry. Ada juga masalah tanggal yang tidak tertera di atas tanda tangan dekan fakultas. Iya, memang cuma tahun 1985 doang, nggak ada tanggal, bulan, bahkan telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal kosong. Dan di situ kelihatan sekali sudah komputer itu. Ini apanya ini? Apa titik-titiknya ini kan sangat rapat. Mana bisa mesin ketik manual serapat ini, titik-titiknya ini. Itu produk komputer itu. Mau apa lagi kalian? Pengacara Jokowi Yakub Hasibuan mengatakan dalam proses skripsi ada yang namanya perbaikan. Gimana ya? Kita berbicara yang sudah finalnya, yang ada di perpustakaan dan yang ada dipegang di jurusan. Gimana? Perbaikan tuh, aduh. Ya kuliah menang tahun, Bayon. Kalau kita ingat bahwa skripsi yang dimiliki mahasiswa untuk sidang skripsi itu pasti nanti disetujui lebih dahulu. Ya pastilah disetujui setelah ada perbaikan. Ya, perbaikan itu yang minta biasanya yang paling ketat adalah dosen penguji skripsi. Sebelum dia membubuhkan tanda tangan dan itu basah, harus ada perbaikan sesuai yang dia diminta pada saat ujian. Itu loh, biar saya terangkan ya. 20 tahun lebih ini jadi pembimbing penguji skripsi. Setelah disetujui, barulah mahasiswa disuruh untuk mencetak beberapa rangkap sebagai salinan. Setelah disetujui oleh para penguji, barulah diminta kita mencetak yang banyak salinannya untuk keperluan lain. Satu salinan dikasih di perpustakaan fakultas, salinan perpustakaan yang punya universitas, satu pembimbing, satu dosen penguji. Kok satu? Siapa? Kok tahu kok satu dosen pengujinya? Nggak ada nama dosen penguji maupun lembar pengesahan skripsi penguji di skripsi Jokowi. Kok tahu kok satu? Udah kalian buat ya? Parah kau. Artinya skripsi yang ada di perpustakaan itu adalah salinan setelah yang disetujui. Karena yang disetujui itu ada coretan dosen. Apaan? Yang sudah ada di perpustakaan itulah final semua. Setelah dilakukan perbaikan, barulah ditandatangan basah oleh dosen penguji. Yang nggak ada lagi coretan-coretan. Ya, kalau coretan berarti belum final, belum bisa dikumpulkan sebagai dokumen resmi di fakultas itu, apalagi di perpustakaan. Mana ada lagi di perpustakaan masih ada coretan-coretan. Itu udah final itu. Tahe anak Nizilun membela klien sampai segitunya. Ini sudah ratusan kali ini membimbing skripsi ini, menguji. Jangan sampai seakan-akan bahwa itulah skripsi Pak Jokowi yang dipakai untuk syarat keselulusan yang ada di pustakaan. Tahe. Ya itulah finalnya yang ada di perpustakaan, harus sama dengan yang ada di jurusan, harus sama yang ada di koleksi yang lain. Final nggak ada coretan, gitu loh. Harus ada yang namanya lembar pengesahan skripsi dari dosen penguji. Artinya dia sudah perbaikan yang sudah dilakukan tuh dia setujui. Itu intinya. Kok skrip? Jangan sampai seakan-akan bahwa itulah skripsi Pak Jokowi yang dipakai sebagai syarat kelulusan. Sudah saya tanya sendiri sama wakil rektornya, Profesor Wening. Nggak ada lembar pengesahan penguji, dosen penguji. Mau bilang apa kau? Ya tanya itu Profesor Wening. Nggak ada. Itu loh. Tanggal 15 April saya tanyakan langsung. Itu loh. Memang nggak ada. Bagaimana sebuah skripsi itu dinyatakan skripsi kalau nggak ada lembar pengesahan dosen penguji? Tahe.
si kolej dia dulu. Itu artinya sudah final. Ya. Tahe. Walau demikian, Roy Suryo bersikukuh skripsi yang ada di pustakaan merupakan hasil. Sebab menurut Roy, revisi skripsi tersebut harus sudah ditanda tangan. Meskipun itu direvisi, tetap yang dikumpul di kampus itu adalah yang sudah penuh dan tanda tangan juga. Tak boleh kita kumpulkan pustakaan masih kosong. Ya iyalah. Ya. Coba kalian perhatikan, gak usah UGM. Universitas swasta pun yang jauh di bawah grade-nya, di bawah UGM, itu tertib. Ya, di perpustakaan ya sudah final. Di situ tanda tangan basah dari pembimbing. Kalau ada pembimbing utama, pendamping, ketua jurusan atau dekan, ya, terus penguji, itu semua lengkap dan basah. Kuliah sedih di wayon. Ya. Nah, terus lagi, Roy Suryo mengaku mendapatkan skripsi tersebut dari Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Versi resmi yang diberikan Wakil Rektor dan itu milik Perpustakaan Fakultas Kehutanan clear. Itu resmi dan mereka mengatakan hanya ini skripsinya. Sigit merangkan mulai dari salinan ijazah yang disimpan pihak kampus. Salinan ijazah ini, Jadi itulah ya, kita sanggah apa yang dikatakan Yakub Hasibuan ini, pengacaranya ini ya. Saya bingung, apa yang ada di perpustakaan itu salinan. Ya salinan tanda tangan, artinya tanda tangan basah. Dan itu tidak ada lagi koreksi, tidak ada perbaikan. Ya itulah versi sesungguhnya yang dicetak. Berapa eksemplar dan ditandatangani oleh dosen penguji, harus lengkap. Ya coba buka dulu skripsimu, di mana kau kuliah. Ada nggak lembar pengesahan penguji skripsi? Deskripsimu di mana di perpustakaan atau di lainnya yang resmi dimiliki universitasmu harus ada itu loh. Kalau nggak berarti proses available itu ya. Yang ada di perpustakaan UGM ya itulah yang final, karena itu akan menjadi rujukan. Mana mungkin orang mau membaca skripsi ya kalau itu nggak final yang ada di perpustakaan, kan itu akan diacu dalam daftar perpustakaan penelitian lain. Itulah gunanya harus tanda tangan basah. Artinya itu produk resmi dari produk ilmiah. Gitu loh. Dan harus ada dosen penguji skripsinya. Nah, kenapa nggak ada di skripsi Joko Widodo dosen penguji skripsinya? Tanda tangan di situ. Atau mau disusulkan berikutnya? Terserah kalian lah itu. Ajong Ganol sana lah kau, namamu pun entah gak jelas. Agus Anto, sana kau, ya, masih membela si penipu Jokowi kau. Ya. Bagaimana pembelaanmu dengan penipuan Jokowi waktu jadi presiden itu? Ngaku-ngaku Kasmujo sebagai pembimbing skripsi. Masih bisa nggak jalan otakmu itu membela dia masih? Ya, berarti kau udah sampah masyarakat kau kalau memang pembelaanmu udah sampai segitu akutnya. Nggak peduli salah atau benar, Jokowi pasti benar. Ya udah, mau. Kaul 09, ijazah diteliti nggak boleh, giliran dibuatkan patung girang. Iya, patung di berapa miliar itu di mana di Karo ya. Harusnya di patungnya itu harusnya memegang ijazahnya Jokowi, harusnya di situ patungnya itu bahwa dia benar alumni UGM. Mana ada alumni UGM satu ekor pun ya. Apa mater dosen satu orang pun nggak mungkin dia malu menunjukkan ijazahnya kalau asli dia se-UGM. Ya cuma si Jokowi itu ya beraninya cuma nunjukkan ke Baris Krim kalau benar ya. Kemarin ke Polda ternyata fotokopi juga ya. Ya kita nggak tahu akhirnya di Baris Krim itu benar nggak dibawa ijazah aslinya, jangan-jangan fotokopi juga kan. Nggak ada fotonya ditunjukkan serah terima atau apa ya. Adiknya atau iparnya Jokowi itu serah terima, inilah ijazah aslinya, diserahkan kepada Dirtipidum misalnya atau penyidik di sana. Nggak ada itu. Wahyu Pranoto, sana kau, puji terus pantatnya penipu Jokowi itu, ya. Jokowi penipu itu. Jilat terus sampai habis. Sudah menipu tahun 2017, masih aja kalian apa, ya. Mikael Yese, 2011 saya skripsi di Fakultas Geografi UGM. Saat yudisium wajib mengajukan 4 bendel skripsi yang telah disahkan, bertanda tangan dan stempel basah. Nggak mungkin salinan yang ada. Iyalah, nggak mungkin, harus tanda tangan basah, stempel basah.
gitu loh. Dan tanda tangan bahasa kita itu dari dosen penguji ya maupun pembimbing itu menandakan bahwa perbaikan telah selesai dilakukan oleh si mahasiswa terkait kan gitu Pak Michael Lese ya kan. Itu yang kita alami ya, memang begitu ketatnya ya di UGM itu ya, bukan seperti pengakuan-pengakuan para teman-teman alumninya itu, teman alumni Jokowi, masa lembar pengesahan skripsi ya kosong, punyanya si Lembah Edianto lah, Sigit Harwinatto dan lainnya itu kosong. Coba bayangkan, apakah segitu available-nya UGM ya? Itu kan kalau diiyakan oleh UGM berarti dia menandakan bahwa begitu available-nya UGM secara administrasi. Padahal universitas swasta saja yang grade-nya di bawah mereka, di bawah UGM itu ketat sekali ya. Semua lengkap dan tanda tangan basah. Farid Supriyadi, usut juga ijazah FUFAFA Bang. Oke, siap Bang Farid. Pasti itu ya. Kita ambrukkan dulu si Jokowi ini bapaknya, baru nanti targetnya anaknya ya. Sudah lari dia ke Karo untuk melihat patungnya itu, mungkin untuk menghibur ya, karena sudah dicibir semua sejagat raya internet ya. Betapa dia menipu tahun 2017, mengaku Kasmujo adalah pembimbing skripsinya, bolak-balik dia Kasmujo galak waktu melakukan pembimbing skripsi. Sekarang satu pun nggak ada yang berani membantah itu ya, kecuali buzzernya yang lulusan Ruko University, si Vester itu ya, dan lain-lain itu. Kok bisa asisten dosen kan bisa aja membimbing skripsi? Di universitasmu itu mungkin di Ruko itu. Kalau UGM tertib harus dosen senior untuk membimbing skripsi. Kan sudah diakui Kasmujo juga, saya bukan pembimbing skripsinya ya, karena masih asisten dosen. Kan parah itu. Tapi ya karena sudah dikasih komisaris oleh si Jokowi ya, apapun dijilat ya, apapun omongannya Jokowi ya. Inilah bahayanya Jokowi ini, dia menempatkan orang-orang untuk jadi komisaris dan pejabat untuk bisa siap kapanpun untuk membela dia. Apapun kesalahan Jokowi pasti dibela. Itulah untuk buzzer-buzzer itu. Sinaga SR, maju terus Bang, lawan secara ilmiah. Iya, apalagi ya memang tidak ada lembar pengesahan skripsi tahun 85 yang kayak gitu ya. Kalaupun ada udah dibuat-buat itu. Futuristik begitu, bahkan sampai tahun 2025 pun kita rekonstruksi lah sama dengan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo tahun 85. Kan hebat kali dia ya kan. Seolah-olah Microsoft ini beli paten dari Jokowi ya. Sobat Indonesia, orang ngomong ijazah palsu, Jokowi nggak openin. Begitu orang nuduh skripsinya palsu, baru Jokowi kepanasan. Kenapa? Karena telak sekali tuduhan itu. Iyalah telak ya. Karena nggak ada lembar pengesahan secantik itu ya. Kalaupun dicetakkan ke mana itu, nggak cantik rata tengah sempurna seperti itu. Dan pasti itu paku-pakunya itu, kaku-kaku itu. Font yang ditata dalam bentuk mental itu paling kaku-kakunya itu. Huruf U misalnya, mana bisa lengkungan sempurna kayak gitu. U begitu, N begitu sempurna, D apalagi ya, sempurna begitu. Hebat kali mereka membuat cetakan yang sudah futuristik kayak tahun 2025, kan konyol ya. Itu hanya ada di Windows produk dari software ya. Lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu sudah software canggih ya, dengan rata tengah sempurna, jarak antar kata juga bervariasi untuk menyesuaikan perrataan tengah itu ya. Terus lengkungannya juga sudah sangat luar biasa, DPI-nya juga sudah sangat tinggi ya, dots per inci, jadi jarak antar pixel itu sudah sangat rapat. Ya karena apa? Ya karena memang hardware dan software pada zaman 1985 ya nggak ada seperti itu ya. IBM XT maupun AT saja ya. Advanced Technology dan Extended Technology IBM PC itu, kalian lihatlah kan bergerigi. Ya karena apa? Ya karena hardware-nya belum sanggup untuk dots per inchinya sangat tinggi. Itu perlu memorinya tingkat tinggi, IC-nya belum ada teknologi saat itu. Gitu loh. Makanya masih bergerigi. Ketika dicetak ya masih bergerigi seperti itu. Itu loh. Kok tiba-tiba Jokowi tahun 85 sudah rapat begitu, sudah cantik kali begitu. DPI-nya dots per inchinya sudah sangat tinggi, sangat rapat. Ya. Di atas 90-an itu, 90 inci per dots per inci, karena sangat rapat itu kan. Di XP itulah 96 dpi mulai ya. Jadi penggunaan kurva Bezier itu ya dengan lengkungan itu ya sudah bisa diterapkan karena hardware sudah memungkinkan saat itu ya. Kemampuan display juga sudah memungkinkan, kemampuan cetak juga sudah memungkinkan. Nggak mungkin itu tahun 1985 seperti itu ya. Bayu berupa salah kau. Oke pemirsa, ya setiap hari saya live
akan dimanfaatkan para buzzer ini untuk cari makan 400 perak ya per komentar. Dia bisa menjual negaranya ya demi 400 perak itulah ya manusia penjilat apa yang paling rendah hidupnya di Indonesia ini. Bahkan lebih rendah itu daripada koruptor itu bagi saya itu. Ya. Ini para penjilat ini menggiring opini dengan bayaran, ini yang perlu dia apa? Ya. Begitu kita buka live langsung dia komentar itu kayak seolah-olah Jokowi itu manusia sempurna. Padahal ya penipu ya. Menjadi presiden 2017 ya menipu rakyat itu bersama Kasmujo. Ya, harus dipenjara mereka dulu itu. Harusnya itu, ya. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.